Bapak Ibu, sahabat delima yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan khotbah untuk pertanyaan sektor, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu sahabat delima terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 13 sampai pasal 5 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengajarkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Demikian firman Tuhan. Sahabat delima yang terkasih, pengharapan adalah hidup. Jika masih ada harapan, di situ masih ada kehidupan. Secerca harapan bisa menimbulkan semangat yang baru sebagai efek dari pengharapan yang tadi. Kita pasti pernah dengar atau baca buku Habis Gelap Terbitlah Terang yang merupakan tulisan R.A. Kartini untuk mengubah paradigma pada masanya yang membawa perubahan sampai sekarang, terlebih pada kaum wanita. Senada dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 6, dari dalam gelap akan terbit terang. Hal ini mengemukakan bahwa tidak ada kegelapan yang kekal. Yang ada adalah terang yang kekal. Tidak ada penderitaan yang kekal, yang ada adalah kehidupan yang kekal. Walaupun memang dunia ini penuh dengan kefanaan, tetapi kita tahu ada yang kekal itu. Dan kita semua akan menuju ke sana. Itulah kuatnya sebuah pengharapan. Bapak Ibu sahabat delima yang terkasih, pengharapan yang demikian juga lah yang dimaksudkan oleh Paulus dari nas khotbah kita pada saat ini. Apabila kita merunut jika di dalam 1 Korintus, dalam kitab 1 Korintus, Paulus bergumul bersama dengan jemaat dengan kepelbagaian orang-orang di Korintus. Tetapi dalam kitab 2 Korintus ini, umat dan orang banyak itu bergumul dan memperoleh permasalahan di tengah-tengah jemaat Korintus. Banyaknya guru-guru palsu yang merusak ajaran murni Kristen, serta banyaknya kecaman-kecaman yang Paulus terima,
Sampai pada puncak kecaman itu, dia dituduh berlaku licik dan memalsukan firman Allah. Apabila kita baca di ayat 2 di pasal 4. Penindasan juga mereka terima. Penganiayaan juga begitu juga mereka terima. Kita baca ayat 8 sampai ayat 9. Begitu masifnya, begitu luar biasa dahsyatnya tekanan yang Paulus terima pada masa itu, menjadi pembelajaran bagi kita pada saat ini. Inilah yang menjadi tokoh sentral daripada pembelajaran kita, bagaimana menjalankan kehidupan di tengah-tengah ancaman, di tengah-tengah kemelut kehidupan yang datang silih berganti di hidup kita. Apakah Paulus terpuruk akan banyaknya pergumulan-pergumulan itu? Apakah Paulus terpuruk akan banyaknya penindasan, kecaman, ancaman yang datang pada dirinya? Dan bagaimanakah dia menghadapi ancaman, kecaman, penindasan itu? Ini menjadi pembelajaran kita dari Nas pada saat ini. Yang pertama kita baca dari ayat 16. Paulus berkata, kami tidak tawar hati dan mernalo jahai. Kami tidak tawar hati. Dalam artian dia tetap antusias, dia tidak kehilangan semangat, dan tetap teguh melaksanakan tugas pemberitaan itu. Saudara-saudara terkasih, kecenderungan manusia adalah ketika masalah datang, semangat pun pudar. Ketika pergumulan semakin banyak, maka semangat pun akan sirna begitu saja. Karenanya meneladani Paulus, sama seperti dalam 2 Korintus 12 ayat 9, dia berkata, dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Aidi hagaleodo suntibul hagogoon. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang kedua yang Paulus lakukan adalah kita baca dalam ayat 17. Sebab penderitaan yang ringan. Sebab penderitaan yang ringan. Paulus menganggap penderitaan-penderitaan yang tadi, kecaman, penindasan, penganiayaan, tuduhan-tuduhan palsu itu, dia menganggap itu masih ringan. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemuliaan dan kasih dari Allah yang akan kita terima nantinya. Ini menjadi sangat menarik. Ketika manusia diperhadapkan dengan pergumulan, maka kecenderungan kita adalah menganggap bahwasanya yang kita miliki itu, pergumulan yang kita miliki itu lebih besar. Yang bahkan apabila kita memandang pada orang lain, terkadang kita merasa saya memiliki pergumulan yang amat sangat besar, sehingga dalam sudut pandang kita, pergumulan kita terkadang lebih besar bahkan dari diri kita sendiri. Tapi dari hal ini Paulus berkata, sebab penderitaan yang ringan. Dia melihat itu penderitaan yang ringan. Bagaimanakah kita bisa melihat segala sesuatu itu menjadi penderitaan yang ringan? Apakah Paulus berkata, dan apakah maksud Paulus di sini adalah segala sesuatu harus dipandang segalanya ringan begitu saja? Bukan. Dalam artian, apabila kita memandang hanya kepada penderitaan itu saja, yang menjadi permasalahan dalam diri kita adalah kita cenderung akan terjerumus dalam penderitaan itu. Artinya kita bangkit dari penderitaan itu dengan sebuah pengharapan yang baru, sama seperti yang Paulus katakan tadi, penderitaan itu ringan dibandingkan dengan kemuliaan dan kasih dari Allah yang akan kita terima. Jangan kita perbandingkan penderitaan dengan penderitaan, tapi bandingkanlah penderitaan itu dibandingkan dengan kasih dari Allah yang akan kita terima. Mana lebih besar? Maka ada nyanyian, berkat Tuhan mari hitunglah. Tidak ada penderitaan yang dihitung, tapi berkat itu yang dihitung. Berarti kita harus berkata, Allahku lebih besar daripada penderitaanku. Yang bahkan biarlah aku kecil, kata Paulus, tapi Tuhanku semakin besar.
demikianlah Paulus memaknai penderitaan yang datang dalam dirinya. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, dan itulah mungkin yang bisa kita lakukan. Bagaimana Paulus, mari kita teladani. Dia mencerna dan tidak terpuruk dari penderitaan yang dia alami, yang datang dalam dirinya, dan tidak memandang itu menyurutkan semangatnya, tapi semakin menyurutkan semangat dalam dirinya. Hal ketiga yang Paulus katakan dan lakukan adalah dalam menghadapi pergumulan, dia berkata, kita menuju kekekalan, bukan kefanaan. Dalam dunia ini memang penuh kefanaan, tapi kita menuju ke kekekalan. Kita sekarang dalam dunia yang fana ini, penuh dengan kefanaan ini, tapi kediaman kita di bumi yang fana ini sementara. Dan tempat kediaman yang kekal itu ada di surga. Paulus memandang selagi di bumi ini kita pasti akan menghadapi berbagai macam tekanan. Itu makanya kata Yesus, pikulah salibmu. Tekanan itu pasti akan ada. Jika ditanya apakah ada orang tidak memiliki pergumulan kehidupan, yang pasti satu orang pun tidak ada yang tidak memiliki. Semua pasti memiliki pergumulan. Semua pasti memiliki ada yang dipikirkan. Semua pasti memiliki ada hal yang memang amat sangat menyulitkan dalam kehidupannya. Tapi ingatlah, itu hanya di dunia. Jika kita hanya memandang pada dunia, maka kita akan tetap di dunia ini, dan kita akan tidak menerima kekekalan itu. Tapi yang terjadi adalah kefanaan itu sendiri. Ingat, di dunia ini itu kefanaan. Kita menuju kekekalan. Jika memang hanya di dunia ini kefanaan itu, mengapa kita harus memikirkan terlalu banyak tentang kefanaan itu? Sementara kekekalan itu ada yang dijanjikan oleh Yesus. Karenanya, Bapak Ibu, sahabat Delima yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah Paulus mengatasi apa yang terjadi di sekitarnya. Dia tidak pernah bergeming akan sesuatu yang menyusahkan jalannya, akan hal-hal yang menghalangi dia dalam memberitakan tugas pemberitaan itu, akan segala hal tuduhan-tuduhan palsu yang amat sangat menyakitkan. Dia tidak memandang itu untuk merongrong dan merendahkan kehidupannya, tapi dia merasa itu untuk mengobarkan semangat untuk dia semakin memberitakan firman itu. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai konklusi dari nas ini ada dikatakan lirik lagu seperti ini. Berikanlah aku iman seperti Daniel saat dia di gua sungai. Berikanlah aku pengharapan seperti Musa saat dia di padang gurun. Berikanlah aku hati seperti Daud yang mengandalkan Tuhan yang menjadi pembelaku. Dalam Yesaya 41 ayat 13, imanilah yang difirmankan kitab ini. Janganlah takut, aku akan menyertai engkau. Amin. Tuhan memberkati.